Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima dapat bermanfaat dan barokah bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, setelah minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian dari teks puisi, kemudian jenis-jenis dari teks puisi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur di dalam teks puisi. Jadi, apa sih unsur-unsur di dalam teks puisi? Jadi, unsur di dalam teks puisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yakni adalah unsur fisik. Yang kedua, yakni adalah unsur batin. Jadi, unsur fisik adalah unsur yang terdapat di luar puisi. Sedangkan unsur batin adalah unsur yang terdapat di dalam puisi. Kemudian unsur fisik. Unsur fisik itu ada 6. Yang pertama, yakni adalah tipografi. Apa itu tipografi? Jadi, tipografi adalah bentuk puisi. Jadi bentuk puisi yang selama ini kita ketahui seperti halnya sebuah kata-kata yang ditulis dengan sejajar atau seperti sejajar di tengah, di samping, kemudian yang lain sebagainya. Akan tapi di dalam tipografi ini kita dapat membentuk puisi dalam banyak bentuk seperti halnya wajah manusia, kemudian seperti contohnya ini dari puisi Senka Winka itu berbentuk sebuah tangga. Jadi ada lekukan-lekukan dari tangga yang berarti naik turun. Jadi tipografi ini adalah bentuk puisi. Jadi bentuk puisi itu ada banyak sekali. Kemudian yang kedua yakni ada diksi. Apa sih diksi? Jadi diksi adalah pemilihan kata yang dipilih oleh penyair untuk memperindah puisi tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada imaji. Apa sih imaji ini? Jadi imaji ini adalah imajinasi dari penyair tersebut yang dituangkan di dalam puisi. Kemudian yang keempat yakni ada konkret. Jadi konkret adalah sesuatu hal yang dapat terjadi atau mengakibatkan imaji ini ada. Seperti halnya permata di lautan biru. Jadi mungkin permata di lautan biru itu dapat diartikan sebagai pantai. Jadi imaji ini terbentuk dari adanya konkret. Kemudian yang kelima yakni ada gaya bahasa. Jadi gaya bahasa ini digunakan oleh penyair untuk menghidupkan puisi yang dibuatnya agar puisi yang dibuat seolah-olah hidup. Kemudian yang keenam yaitu adalah irama atau rima. Jadi irama atau rima ini adalah sebuah nada yang dituangkan di dalam puisi, baik itu di awal, di tengah, maupun di akhir. Kemudian yang kedua yakni adalah unsur batin. Jadi unsur batin ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tema. Tema adalah unsur utama di dalam puisi. Mengapa tema menjadi unsur utama? Karena jika kita membuat sebuah puisi akan tetapi tidak memiliki tema, maka puisi yang akan kita buat akan menjadi berantakan. Karena bisa jadi di dalam puisi tersebut malah terdapat banyak hal. Padahal contoh seperti halnya kita membuat puisi tentang kepahlawanan. Tetapi ketika kita tidak mempunyai tema, mungkin bisa jadi puisi kita berantakan. Mungkin dapat berisi kepahlawanan, di dalamnya juga ada bait-bait cinta atau romansa. Kemudian juga ada tentang hari ibu atau kasih sayang dan lain sebagainya. Jadi mengapa tema ini diperlukan? Yaitu untuk menjaga keutuhan puisi tersebut agar menjadi lebih baik. Karena jika tidak ada tema seperti halnya tadi, maka puisinya akan kita buat akan menjadi berantakan. Kemudian yang kedua yakni adalah nada. Seperti halnya tadi, nada dibutuhkan.
Ketika kita membuat puisi, pasti di dalam benak kita atau benak penyair sendiri itu akan memikirkan bagaimana sih nada ini, seperti halnya puisi kepahlawanan. Pasti dia akan mengimajinasikan nada di dalamnya itu adalah mungkin nada yang sangat keras sekali, seperti halnya aku berjuang dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah amanat. Jadi amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi setiap tulisan pasti memiliki amanat, seperti halnya puisi juga memiliki amanat. Dan di sini juga saya akan berikan motivasi kepada semuanya, yakni orang boleh pandai setinggi langit. Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Oleh Pramudia Anantatur. Seperti yang dikatakan oleh Pramudia Anantatur, jadi seorang bisa pandai, tapi selama dia tidak menulis, maka dia akan hilang dari peradaban dan tidak akan dikenal oleh semua orang. Untuk materi hari ini cukup itu saja. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.